yang pertama, yang kedua biar kita lebih semangat, kita pakai ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat ya. Nanti akan Ibu Ani kasih contoh, silakan kalian mengulangi dengan kompak ya. Kalau misal Bu Ani bilang tepuk semangat, semangat gitu ya, sambil terus habis itu tepuk tangan bareng-bareng. Oke? Kita coba ya. Tepuk semangat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, itu ada sedikit tugas. Kita melakukan dulu menggambar pohon potensiku. Jadi Bu Ani siapkan kertas nih ya. Silakan nanti kalian akan menggambar pohon. Yang pertama, siswa menggambar pohon di kertas yang sudah disiapkan dengan menulis nama. Ditulis namanya, di atasnya ditulis pohon potensiku, ya. Ditulis pohon potensiku, kemudian nama kalian. Oke? Nah, yang kedua, siswa menggambar batang, akar, dan daun. Jadi pohon kalian itu jelas gambar daunnya, batangnya, dan akarnya, ya. Di pojok sebelah kiri, ya. Silakan menggambar pohonnya sebelah sini. Kemudian nanti di bagian akar, tolong dibaca dulu Mas. Dibaca dulu. Di bagian akar akan menulis hal-hal yang menjadi nilai dan kebanggaan diri. Di bagian batang, kalian menulis keterampilan atau kemampuan yang utama. Yang di bagian daun, cita-cita dan impian di masa depan. Nah, oke, itu aja dulu. Sekarang tulis dulu judulnya. Pohon potensiku. Kemudian tulis nama, baru gambar apa namanya pohonnya. Kalau sudah, silakan tukar dengan sebelahnya. Dibaca punya temennya, sebelahnya dibaca. Nah, silakan bercerita, berdiskusi. Nanti ditulis hasilnya di kertas bawahnya. Kalau sudah, silakan dikembalikan lagi. Silakan yang punya dibaca. Kalau sudah, silakan dikumpul ke depan. Setelah tadi membuat pohon, kalian pasti sudah tahu tentang apa yang kamu sukai dan dilakukan dengan baik, benar nggak? Sudah tahu yang disukai? Ya, yang disukai apa dan pasti akan kalian lakukan dengan sebaik mungkin, benar? Kemudian yang kedua yaitu dalam situasi apa yang membuat kalian bersemangat, kalian juga sudah paham. Berarti kalau misalnya yang senang olahraga, dia saat pelajaran olahraga pasti akan lebih semangat. Kalau misalnya dia senang menggambar, saat pelajaran seni budaya bagian menggambar, pasti dia akan semangat. Kalau misalnya yang bagian nari, saat eskul tari juga akan semangat. Yang pas eskul paskib, dia akan semangat juga. Kemudian yang selanjutnya, apa hal yang membuat kamu merasa bangga terhadap dirimu sendiri, sudah paham juga, ya? Apa aja tadi? Ya kan? Sudah ada semua, sudah bisa. Kemudian selanjutnya bagaimana kamu bisa mengembangkan potensi itu lebih jauh, ya? Pasti sudah paham juga. Bagaimana cara kalau misalnya kalian ingin jadi atlet, berarti kalian dari sekarang sudah mulai melatih fisik kalian. Kalau yang memang suka paskib, berarti dari sekarang kalian tidak pernah absen dalam eskul paskib. Kalau kalian memang hobi nari, tidak pernah absen dalam eskul paskib. Kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang potensi diri. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Potensi diri. Menjadi kemampuan dasar yang ada pada seseorang baik berupa pikiran, fisik maupun perasaan yang jika dikembangkan akan menjadi kekuatan kalian untuk berkembang dan meraih cita-cita kalian. Kemudian, nah di sini ada beberapa jenis potensi diri yang berkaitan dengan kecerdasan diri. Yang pertama adalah cerdas linguistik verbal, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif baik lisan maupun tulisan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas dan persuasif. Kalau kalian mempunyai kecerdasan linguistik verbal, contoh pekerjaan yang cocok untuk kalian di masa depan adalah yang pertama, penulis, penyair, jurnalis, pengacara, guru, bahkan pembicara publik. Di sini ada contohnya ya, menjadi jurnalis, penyiar. Ya, siapa yang punya cita-cita menjadi penyiar di televisi? Kita lanjut ke kecerdasan yang kedua, yaitu cerdas logikal matematikal, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, sistematis, dan analitis, serta memecahkan masalah menggunakan angka, pola, dan logika. Contoh pekerjaan yang cocok adalah ilmuwan atau peneliti
membaca sekilas tentang biografi B.J. Habibie ya. Kenapa dia disebut dengan cerdas logika matematikal? Pernah dengar nggak Pak B.J. Habibie ini pernah menemukan apa? Kita akan baca sekilas tentang biografi dari B.J. Habibie ya. Silakan. Oh, mbaknya ada yang baca ya? Oke, baca yang Pak. Indonesia yang vision. Nama profesional dokter Insinyur Haji Bajarudin Yusuf Habibie. Kepala Eichen Technische Hochschule Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyawan yang luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup atau biografi B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa yang membawa setir kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Biasanya dia akan menjadi insinyur ya, menciptakan kalau misal kemarin kan praktek IPA itu ya, yang kelas 9, membuat apa kemarin? Nah, itu salah satu cara juga ya, berpikir secara logikal matematikal. Kalau dia nggak pakai logikal matematikal, dia nggak akan keangkat, benar nggak? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cerdas interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Contoh pekerjaan yang cocok adalah guru atau dosen, konselor atau psikolog, pemimpin atau manajer, pekerja sosial, pelatih atau motivator, politisi atau diplomat, kemudian negosiator atau HRD. Contohnya ini ya, masih dia cerita ya. Kemudian lanjut tentang cerdas interpersonal. Adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, termasuk perasaan, motivasi, nilai dan tujuan hidupnya. Contoh pekerjaan yang cocok adalah penulis atau jurnalis, filsuf, peneliti, psikolog atau konselor, pemimpin, virtual, motivator atau coach pendidik, reflektif atau seniman. Kita contohnya adalah R.A. Kartini. Kemudian kita lanjut ke kecerdasan naturalistik. Adalah kemampuan untuk mengenali, memahami dan berinteraksi dengan alam, makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Contoh pekerjaan cocok adalah ahli biologi, botani atau geologi, kemudian dokter hewan, peneliti lingkungan, ekologi, petani, hortikulturis, aktivis, kemudian lingkungan konservasionis, ahli geografi atau jadi dia akan tertarik dengan lebih ke tata surya, tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kenapa sih kok daun itu berwarna hijau? Kemudian kenapa sih kok kita menghirup oksigen dan mengeluarkan ini gitu. Nah, dia meneliti seperti itu. Nah, ini contohnya adalah yang berpikir dengan kecerdasan naturalistik adalah Charles Darwin gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini aku cinta olahraga ya. Kecerdasan tubuh kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuh secara terampil dan terkontrol, kemudian mengekspresikan ide, emosi atau kreativitas melalui gerakan fisik, mengontrol otot, keseimbangan dan koordinasi tubuh secara efektif. Contoh dari kecerdasan ini adalah contoh pekerjaan yang cocok adalah atlet atau pelatih olahraga, penari koreografer, aktor atau pemeran drama, ahli bedah atau dokter, seniman atau pemahat, polisi atau tentara. Jadi semua pekerjaan yang menggunakan fisik itu termasuk dalam kecerdasan tubuh kinestetik ya. Kemudian lanjut tentang kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau membedakan dan mengekspresikan bunyi, irama, nada dan melodi, menggunakan musik atau suara sebagai media belajar atau ekspresi diri, menciptakan atau memainkan musik dengan kemahiran dan kreativitas tinggi. Jadi orang yang punya kecerdasan musikal ini pasti bisa menggunakan alat musik ya. Jelas itu, ataupun menari. Nah, contoh pekerjaan cocok adalah musisi atau penyanyi, komposer, dirijen atau konduktor orkestra, kemudian guru musik atau pendidik seni, produser atau pengatur suara, penulis lagu atau lirik, pelapis musik. Ya, jadi nggak semuanya orang bisa menjadi penyanyi. Atau ada kalian pernah melihat penyanyi yang suaranya fals, nggak tahu nada, kejar-kejaran gitu, ada nggak? Nah, berarti dia memang punya kecerdasan musik. Nggak basing-basing orang jadi penyanyi, nggak basing-basing orang bisa menciptakan lagu. Sekarang yang lagi ngetren lagu dari daerah mana? Yang sama dengan itu apa namanya? Tabula Bali itu dari daerah mana? Penyanyinya. Nah, itu kan lagi booming dari situ ya. Dan dia itu nggak mungkin basing-basing. Tiba-tiba tercipta lagu Tabula Bali. Kemudian pacu apa jalur itu kan ada musiknya juga. Nah, di situ nggak basing-basing orang tiba-tiba si Rizky bisa menciptakan lagu itu kan nggak mungkin juga. Dia lebih ke ini kan, lebih ke olahraga. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan visual spasial. Adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memanipulasi objek secara visual, memahami hubungan antara ruang, bentuk, dan pola, mengekspresikan ide atau konsep melalui gambar, desain, dan visualisasi mental. Contoh pekerjaan yang cocok adalah arsitek, desainer
berarti kemungkinan besar mempunyai kecerdasan visual spasial. Nggak mungkin orang yang buka studio foto ya, dia foto basing, tiba-tiba cuma kelihatan kepalanya separuh. Nggak mungkin loh. Benar nggak? Dia harus mempertimbangkan sudut. Oh ini mataharinya di sana, berarti menghadapnya harus seperti apa? Nggak mungkin dia foto ya objeknya terus kelihatan gelap semua. Ada tuh. Benar kan kalian? Punya HP semua kan? Ada kameranya juga? Pernah nggak kalian foto tiba-tiba kalian loh cuma separuh doang? Tiba-tiba foto flash semua, putih semua kayak dapat sinar dari ilahi gitu kan? Pernah nggak? Nah seperti itu ada tekniknya dan ada kecerdasannya. Kemudian kita lanjut tentang 3 gaya belajar. Kita mempunyai 3 gaya belajar yang pasti semua orang punyai, ya. Jadi kalian akan paham nih gaya belajar kalian yang bisa menopang kalian dalam menerima materi. Ada 3, ya, yaitu melalui ini visual, kemudian melalui auditori pendengaran, dan yang ketiga adalah dengan belajar kinestetik. Kita pahami dulu tentang gaya belajar visual. Adalah cara belajar seseorang dengan menggunakan penglihatan sebagai indera utama. Ya, ciri-ciri siswa dengan gaya belajar visual yang pertama, dia mudah mengingat gambar, grafik, dan diagram. Yang kedua, senang menggunakan warna, simbol, atau peta konsep untuk belajar. Jadi ada beberapa siswa yang kalau belajar dia senang menggambar doang. Oh ini latar belakangnya di sini, nanti tak gambar ini artinya di sini ciri-cirinya jadi gambar. Itu ada. Yang misal dia menggunakan tentang visual. Kemudian yang ketiga, suka membaca buku dengan ilustrasi atau gambar pendukung. Jadi senang tuh baca dengan buku-buku yang ada gambarnya. Kalau gak ada gambarnya aku bosan, gak mau saya baca gitu ya. Kemudian selanjutnya lebih cepat memahami materi melalui visualisasi daripada menjelaskan verbal. Jadi dia lebih tertarik dengan gambar. Jadi Bu Ani ngoceh ya bisa belajar nih. Bu Ani ngoceh nggak mungkin, nggak mau dia. Tapi kalau dia langsung melihat gambar mata, oh ini berarti belajarnya dengan cara melihat. Gitu. Kalau Bu Ani ngoceh sepanjang 1 jam misalnya pelajaran, nggak akan masuk di otak kalian. Tapi kalau melihat gambar, baru mungkin ada nggak yang seperti itu? Jadi lebih tertarik dengan belajar yang banyak gambarnya. Itu visual. Kemudian lanjut, memiliki imajinasi visual yang baik, dapat membayangkan konsep dalam pikirannya. Jadi kalau misalnya saya bilang, kita akan belajar tentang ini menggambar bola, dibilang dari, oh bola, misal langsung dia mikir, oh saya akan menggambar bola kaki, bentuknya seperti ini, ada diagonal dengan warna-warni, nah seperti itu, ya. Dia sudah untuk konsep. Kemudian selanjutnya adalah suka membuat catatan berwarna atau min-mak. Nah, jadi dia suka membuat yang kalau buku catatannya ada warna pink, hijau, nah dia paling senang. Jadi dia akan memberi catatan-catatan khusus biar dia semangat untuk membaca bukunya itu. Ada nggak di sini? Ada. Kayaknya nggak ada ini ya tentang visual ini. Oke lanjut. Yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Adalah cara belajar seseorang dengan menggunakan pendengaran sebagai indera utama. Ciri-cirinya dengan gaya belajar auditori adalah mudah mengingat pelajaran lisan atau ceramah guru. Jadi ada yang hobi, ya, yang bisa nangkep masuk ke otak dengan ceramah guru, dengan gurunya bercerita, dengan gurunya memberi contoh melalui suara, dia akan menangkap. Kemudian yang kedua, senang mendengarkan lagu, rekaman atau audio materi pelajaran, ya. Kemudian selanjutnya belajar lebih efektif melalui diskusi atau tanya jawab. Jadi paling hobi belajar untuk berdiskusi. Kemudian mudah mengikuti instruksi verbal tanpa perlu catatan tertulis. Kemudian selanjutnya suka mengulang-ulang materi dengan berbicara atau mendengar. Jadi dia sering ngecek. Oh saya tadi belajar tentang misalnya sepak bola. Sepak bola itu ternyata seperti ini. Oh saya tadi belajar tentang pelajaran IPA. Oh ternyata membuat rumus IPA rumus apa kira-kira yang kalian ingat? Tekanan. Nah rumus tekanan itu seperti ini. Jadi ngomong sendiri gitu. Nah kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan memahami nada, intonasi dan ritme suara. Yang satu lagi. Jadi di sini ada nggak kalian kalau mau ulangan belajar sambil dengar musik? Ada nggak? Jadi dengar musik sambil belajar itu lebih nyantai malah. Udah mulai ngantuk, ini bahaya. Oke, kita harus cepat aja. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Adalah cara belajar seseorang dengan menggunakan tubuh, gerak atau pengalaman fisik sebagai cara utama untuk memahami dan mengingat informasi. Ciri-ciri siswa dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, senang bergerak melakukan aktivitas fisik atau praktek langsung. Kayaknya di sini mayoritas seperti itu ya. Kalau IPA punya praktek, matematika langsung praktek, hitungan gitu. Kemudian kalau misal seni budaya enaknya langsung gambar ataupun menyanyi gitu. Kemudian yang kedua, mudah mengingat materi melalui pengalaman atau simulasi. Yang ketiga, suka mencoba membuat atau membangun sesuatu untuk belajar. Yang keempat, sulit duduk diam lama saat belajar teori. Jelas ya? Gurunya selesai jelasnya langsung kabur. Benar nggak? Kemudian lanjut, belajar lebih efektif melalui praktek eksperimen atau role play. Role play ini memainkan peran. Jadi kalau misal bahasa Indonesia bukan drama, langsung praktek drama. Gitu. Yang selanjutnya adalah memiliki koordinasi tubuh dan keterampilan motorik yang baik. Jangan sampai ngomongnya di mulut tidak, di tangannya iya. Gitu. Ngomongnya pengen makan, ya, kalau pengen makan, padahal udah kenyang.
belajar tentang macam-macam kecerdasan, kemudian dari 3 macam gaya belajar, kita pasti tahu dari pertanyaan 1 dan 2 ini. Pertanyaan pertama, apakah kalian menemukan potensi kecerdasan dalam diri kalian? Sudah. Yang kedua, apakah kalian sudah paham tentang gaya belajar kalian? Sudah. Oke, berarti cukup ya tentang materi hari ini, yaitu tentang kenali potensi. Nanti Bu Ani akan membagikan angket ya, seperti yang kelola emosi kemarin. Bu Ani akan membagikan angket. Silakan diisi dengan sesuai keadaan diri kalian ya. Kemudian nanti silakan kumpul kembali. Dan angket itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Pasti saya akan menilainya buruk atau apa tidak. Jadi itu memang Bu Ani ingin tahu nih seberapa dalam kalian mengenal tentang diri kalian sendiri, tentang potensi yang kalian miliki. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ulangi lagi tentang ice breaking yang tadi. Masih ingat nggak? Masih. Kalau masih sesuai dengan instruksi yang Bu Ani bilang, silakan kita mulai. Tepuk sama